Dindingnya tadi ditampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwati fillah, sidang Jumaah a'azani Allah wa iyyakum. Sebelum khatib memulai khutbah, khatib ingin menyampaikan seperti biasa ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul pernah menyampaikan, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad lagauta." Kalau engkau berkata-kata, engkau berbicara kepada kawanmu pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, kemudian kau katakan kepada kawanmu, diamlah, artinya menyuruh orang untuk diam, kemudian dia sampaikan, hei diam, maka kata Nabi, faqad lagauta, maka engkau telah sia-sia dalam ibadah Jumat. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, di antara penyebab hilangnya pahala ibadah Jumaah kita adalah al-kalam, berbicara. Kemudian ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi, demikian juga la'bul hasoh, memainkan kerikil. Dulu tidak ada karpet, hanya beralaskan tanah, jadi memainkan kerikil sehingga memalingkan dia dari khutbah, maka itu pula akan mengurangi pahala Jumatnya. Kalau sekarang mungkin main handphone dan lain sebagainya yang akan memalingkan dirinya dari fokus kepada isi khutbah. Wa kadzalika naum, demikian pula yang tertidur. Maka perkara-perkara ini yang akan menghalangi, yang akan mengurangi pahala Jumat kita, bahkan akhirnya menghilangkan, melenyapkan apa yang kita lakukan. Kita sudah lelah, kita sudah capek, tapi ternyata tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 20 menit, 30 menit ke depan Allah kuatkan kita agar benar-benar mengikuti dengan khusyuk, sehingga apa yang kita lakukan ini menghantarkan kita menuju surganya yang penuh kenikmatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Suatu hari ada seseorang yang lewat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min jildihi wa nasyatihi. Kemudian para sahabat melihat orang ini yang lewat di hadapan Nabi ini, dia dalam keadaan sedang bekerja yang sangat rajin. Tenaganya begitu kuat, memangku beban berat, artinya sedang bekerja yang sangat capek dan lelah, tapi dia kuat begitu. Maka kata para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, wahai Rasulullah, seandainya orang ini tenaganya, capek lelahnya dipakai untuk jihad fi sabilillah, maka ini adalah lebih baik bagi dirinya. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar daripada dia dipakai untuk bekerja seperti ini. Kenapa dia tidak digunakan untuk fisabilillah, digunakan untuk jihad fisabilillah? Seandainya tenaga itu dipakai untuk jihad fisabilillah, maka itu lebih baik baginya. Kata siapa? Kata para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ya khatibil yang semoga Allah muliakan, apa yang disabdakan Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menasihati para sahabat, menyampaikan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh para sahabat. Kata Nabi, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau orang ini dia keluar dari rumahnya, dia bekerjanya dalam rangka ingin menafkahi anaknya yang masih kecil, ingin memberikan sesuatu untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Tidak cukup sampai situ, Nabi melanjutkan,
Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini kabiraini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar dari rumahnya, dia bekerjanya dalam rangka untuk memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya yang sudah rentak, yang sudah tua, yang sudah jompo, yang sudah lemah, yang tidak kuat lagi bekerja, kepada orang tuanya dia berikan, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Insyaallah. Wa in kana yas'a ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Dan kalau orang ini kerjanya, usaha ikhtiarnya, capek lelahnya dalam rangka untuk memperjuangkan dirinya agar mulia di hadapan orang lain, maksudnya apa? Mulia, dia tidak menjadi orang yang meminta-minta, Pak. Dia tidak menjadi orang yang lemah sehingga akhirnya diberikan oleh orang lain, terus diberi dan diberi. Dikasihani orang lain. Akhirnya tidak mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, kalau dia bekerja dalam rangka dirinya agar mulia, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau orang ini kerjanya, usahanya, keluar dari rumahnya dalam rangka berbangga-bangga, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia sedang berada di jalan syaitan. Waliyadzubillah. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, Islam itu sangat memuliakan orang yang bekerja. Maka dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikan, idza nasaha innal abda idza nasaha li sayyidihi, seandainya seorang hamba kalau dia berbuat baik untuk majikannya, maksudnya dia bekerja, dia kerja karena dia sebagai pesuruh misalnya, karena dia sebagai bawahan ya, kemudian kepada majikannya dia mengabdi, dia kepada majikannya atau kepada perusahaannya dia bekerja dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, wa ahsana ibadatullah, kemudian dia memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa kana lahu ajruhu marratain, maka baginya pahala 2 kali. Masyaallah. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, Islam sekali lagi memuliakan orang yang bekerja. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang jayyid sanadnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bata kallan min amalihi, barang siapa yang tertidur karena lelah, karena capek, karena dia sudah kerja kemudian tertidur tidak sengaja setelah sholat isya, kemudian dia ke rumahnya, kemudian tiba-tiba tertidur karena capek lelah bekerja, kalan bata magfuron lah, maka dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Khatibul yang semoga Allah muliakan, ini keutamaan orang-orang yang bekerja di dalam menurut ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lana wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, maka kata para ulama, agar seseorang ketika dia bekerja benar-benar dihitung sebagai jihad, dihitung sebagai pahala di sisi Allah, dia dalam rangka mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan oleh para pekerja? Yang pertama, ada multifati an ibadatillah azza wa jalla. Tidak boleh berpaling, tidak boleh dengan kerjanya melupakan ibadah inti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika kita bekerja azan berkumandang, salat zuhur dilewat, asar dilewat, naudzubillah, maka orang seperti ini jangankan jihad pahalanya, bahkan dia justru dosa dengan kerjanya ini, waliyadzubillah. Maka yang pertama kata para ulama, tidak boleh seorang pekerja melalaikan kewajiban inti kepada Allah taala berupa ibadah kepadanya, salat 5 waktu dan lain sebagainya. Yang kedua,
Kata para ulama, agar kerjanya dihitung sebagai ibadah, agar kerjanya jadi pahala bagi dirinya, maka ada mulgishi waqtisabi al-mal al-haram, waqtisabil halalil haram, waqtisabil malil haram, afwan. Yang kedua, kata para ulama, seorang jikalau dia bekerja ingin jadi pahala, ingin mendapatkan pahala, maka tidak boleh kerja ini dalam rangka melakukan kecurangan, melakukan dosa, melakukan kerugian kepada orang lain, khususnya kepada perusahaan atau tempat yang dia bekerja di dalamnya. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, kata para ulama bahwasanya orang-orang yang bekerja kemudian dia tidak memperhatikan bab yang seperti ini, tidak memperhatikan kerugian bagi perusahaannya, tidak memperhatikan bagaimana hak dan kewajiban yang harus dia tunaikan, maka orang yang seperti ini dikategorikan sebagai orang yang mutaffif, orang yang mutaffifin. Dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia sebagai seorang pembeli, dia nuntut agar timbangannya sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia sebagai penjual, itu timbangan dikurangi, Pak. Agar apa? Agar untung bagi dirinya. Waliyadzubillah. Maka orang yang seperti ini tergolong mutaffif. Termasuk mutaffif, kata Syekh As-Sa'di, adalah para pekerja yang ternyata dalam kerjanya dia tidak benar-benar bekerja secara serius. Waktu yang harusnya 8 jam dia 7 jam. Kemudian misalnya dia menggunakan fasilitas-fasilitas kantor yang tidak ada izinnya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Dan di antara perkara yang seperti ini adalah gulul. Apa gulul? Gulul kata para ulama adalah hadayal umal, hadiah bagi para pekerja. Apa maksudnya hadiah bagi para pekerja? Ya ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, di antara harta haram adalah perbuatan gulul. Apa itu? Jikalau seseorang misalnya dia dijadikan sebagai seorang yang mengurusi proyek, misalnya mengurusi tender, kemudian ada orang lain di luar perusahaannya ingin ikut tender, kemudian dia sampaikan, kalau kamu mau ikut tender, sok bayar berapa ke saya akan nanti loloskan. Sok berapa kamu bisa ngasih komisi ke saya, maka saya akan jadikan kamu pemenangnya. Maka kalau orang seperti ini, dia sebagai roshi atau murtashi, orang yang menerima suap menyuap. Kalau yang demikian itu jelas haramnya, Pak. Jelas tidak bolehnya. Kata Nabi, la'ana Rasulullah SAW ar-roshi wal murtashi. Nabi melaknat orang yang melakukan suap dan menerima suap itu. Nah ini mah Pak, tidak ada suap menyuap di dalamnya. Dia bekerja dengan serius. Mana diverifikasi sesuai dengan data dan lain sebagainya, akhirnya dia menjadi pemenangnya dan dia tidak meminta apa-apa. Tapi kemudian setelah selesai proyek, setelah selesai tender, kemudian orang yang orang yang mendapatkan pekerjaan ini ternyata mengirim kepada pegawai yang ngurus proyek ini, yang mengurus tender ini, mengirim sejumlah uang. Nah itu sejumlah uang itu wajib dilaporkan kepada para pemimpin. Diwajib dilaporkan kepada perusahaan, wajib dilaporkan kepada siapa? Kepada majikannya. Kenapa? Karena itu bukan hak dia. Kenapa? Hak dia sudah digaji, mendapatkan uang dari majikannya, mendapatkan uang dari perusahaannya. Ketika dia mengambil lagi selain dari gajinya, maka itu masuk kategori harta haram. Waliyadzubillah. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, ketika kita laporkan, maka kata owner, kata pemberi, kata majikan, kata perusahaan, sudah tidak apa-apa, ambil saja. Maka kalau begitu berarti harta itu halal bagi kita. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, ini yang harus diperhatikan bagi para pekerja. Agar apa? Agar kita semua ketika bekerja mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kerjanya kita, lelahnya kita, capeknya kita, ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwatifil yang semoga Allah muliakan, kalau kita berpikir ya, sholat kita, tilawatul Quran kita, ibadah kita, berapa yang kita lakukan setiap hari, berapa jam yang kita lakukan setiap hari, bandingkan dengan bekerja kita, mana yang lebih banyak? Tentu yang lebih banyak adalah waktu yang dipakai untuk bekerja. Maka jadikan bekerja ini menjadi perkara dalam rangka mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kerjanya kita menghantarkan menuju surganya Allah Rabbul Alamin yang penuh kenikmatan kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah taala mengabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, Allahumma ansurhum wansurna wasabbit aqdamahum wa aqdamana wa alif baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma ahlikil yahud al mal'un, Allahumma ahlik Netanyahu wa junudahu, Allahumma ahlikum kama ahlaktal ladzina kafaru min qablihim, Allahumma damirhum tadmira, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma ahlikhum kama ahlaktal ladzina kafaru min qablihim. Allahumma arham ikhwanana al muslimina fi Filistin khassa wa fi buldanil muslimina 'amah warhamhum warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sufufakum wa'tadilu wa tarasu. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasbir nafs
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salam. La ilaha illallah.